Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Tumbal Nyawa Sedulur bagian keempat. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita terbaru dari saya. Dan jika teman-teman ingin membaca langsung cerita dari Meme Mayang, nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Iya mas, soalnya beberapa bulan ini Sari juga kumat lagi. Tapi aku sengaja memang tidak mengabari saudara karena masih di tahap nggak terlalu ekstrim. Kumat gimana? Tanya bapak penasaran. Sari itu sekarang sering kumat mas, jalannya kayak kera. Sama kayak pas dia kumat di punden itu. Bahkan 2 bulan lalu warga geger gara-gara malam jam 12 lihat Sari ada di atas genteng. Entah bagaimana cara dia naik sampai di atas sana, nggak ada yang tahu. Yang memergoki warga yang lagi pulang cangkruk. Kok di atas rumah ada orang, tapi dia duduk sambil makan sesuatu, tapi dia tidak tahu kalau itu Sari. Akhirnya warga itu teriak-teriak, katanya ada demit gitu. Pas warga itu lari, katanya lihat Sari terjun dari atas genteng itu. Aku bangun, ada orang teriak-teriak, buru-buru feelingku nggak enak mas. Aku lihat ke halaman belakang. Di sana ada Sari lagi makan burung gagak. Burung gagak yang sering mengitari rumahku itu mas. Cepat-cepat aku bawa Sari masuk sebelum warga lain melihat dan menyadari itu Sari. Aku membacakan ayat suci dan langsung membersihkan badan Sari saat itu. Terus aku menemui warga yang udah berkumpul di depan rumah. Aku mengelak kalau mungkin salah, akhirnya warga bubar. Aneh kan mas, kalau dihitung Sari pas kejadian itu dia udah hamil 2 bulan. Tapi bayinya gak apa-apa, anakku kuat mas, celoteh Pak Lik. Amin, batin bapak mengamini. Semoga memang anak itu kuat, kuat menjaga dirinya sendiri, kuat untuk menghadapi kejamnya jin yang ada di tubuh ibunya. Bapak memberitahu mama atas berita itu, dan mama sama dengan bapak memikirkan bagaimana nasib bayi itu. Namun Allah memang maha baik. 9 bulan sudah bayi itu berjuang di dalam perut ibunya. Di dalam perut ibunya yang bahkan jiwanya pun tidak diketahui masih utuh atau tidak. Anak itu berjuang sendirian dengan keadaan bule yang susah sekali untuk makan selayaknya manusia, dengan kondisi bule yang selalu memberontak jika dibawa ke rumah sakit. Alhasil Pak Lek harus mendatangkan mantri ke rumah sampai hari kelahiran itu tiba, Februari 2010. Anak perempuan cantik yang diberi nama Rani itu kini hadir melengkapi keluarga kami. Namun agaknya semesta terlalu banyak menguji keluarga kecil Pak Lek. Dengan lahirnya Rani diiringi kondisi bule yang semakin parah. Bule tidak mau makan selama 10 hari. Bule lemas dan selalu memuntahkan darah. Pak Lek sudah tidak sanggup dan membawa bule ke rumah sakit di Ngawi saat itu. 2 hari bule dirawat dan hasil pemeriksaan kini keluar. Bule menderita kanker usus besar stadium 4 beserta komplikasi sirosis hati. Malang nasib Pak Lek melihat Rani berusia 10 hari yang bahkan belum merasakan air susu ibunya. Juga Titi yang masih membutuhkan ibunya untuk mendampinginya meraih cita-cita. Juga Pak Lek yang membutuhkan bule, selalu dan akan selamanya membutuhkan bule. Bagaimana keadaan bule? Hancur sudah saat itu Pak Lek. Kami juga yang mendengar kabar tak kuasa menahan tangis. Dokter di rumah sakit Ngawi saat itu tidak bisa mengambil tindakan lebih jauh karena
keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, bule harus dirujuk di salah satu rumah sakit besar di Madiun. Teror baru pun dimulai selama 1 bulan bule menjalani perawatan di rumah sakit itu. Aku juga bertemu bule kembali setelah 2 tahun tidak berjumpa. Selanjutnya aku ceritakan dari sudut pandang Pak Le yang saat itu menemani bule di rumah sakit Ngawi sampai perjalanan menaiki ambulan ke rumah sakit Madiun. Saat itu tanpa banyak berpikir, Pak Le bergegas mengurusi permasalahan administrasi agar bule cepat dibawa ke rumah sakit Ngawi. Pak Le ditemani oleh Bude yang kebetulan rumah Bude tidak jauh dari rumah Pak Le, hanya beberapa kecamatan saja. Pak Le menitipkan bule pada Bude yang saat itu Pak Le bisa melihat dengan jelas ekspresi wajah Bude seperti gusar ditinggal berdua dengan bule dalam keadaan lorong yang sepi, tidak ada orang lewat satupun. Pada saat itu bule tidak sadarkan diri, membuka mata pun tidak bisa. Bagaimana bisa Bude berpikiran bule bertingkah aneh lagi? Singkat cerita, Pak Le berhasil mengurusi administrasi. Cepat-cepat Pak Le menghampiri bule agar segera dibawa menuju ambulan. Namun saat berada di koridor, Pak Le kaget melihat Bude yang ngos-ngosan. Ditanyalah Bude oleh Pak Le, "Ada apa, Mbak? Kenapa ngos-ngosan?" tanya Pak Le. Masih dengan sorot mata bergetar, suara pun bergetar dan keringat menetes. Enggak apa-apa," jawab Bude yang sepertinya enggan menceritakan saat itu. Sebagai informasi, Bude memang orangnya penakut. Oleh karena itu, Bude jarang sekali menjenguk bule. Saat tahu bule mengalami kerasukan bertahun-tahun, ambulan bule pun datang. Bule dimasukkan ke dalamnya, ditemani Pak Le dan Bude. Untuk kalian yang menanyakan Titi, Pak Le masih belum tega untuk membawa Titi melihat kondisi ibunya. Titi dititipkan ke Mbak Yu Pak Le dan nenek di rumah. Saat perjalanan, Pak Le dan Bule selalu merapalkan doa. Namun karena Pak Le gelisah, Pak Le mencoba untuk mengusir rasa gelisah itu dengan menengok kanan kiri, berusaha mencari pemandangan lain. Saat Pak Le menengok ke depan, Pak Le melihat sopir itu matanya melihat ke cermin spion dalam mobil. Sepertinya ia melihat sesuatu. Pak Le sudah bisa menebak. Tidak sekali dua kali sopir itu melihat ke arah spion dalam itu. Apalagi sesekali sopir melakukan pengereman mendadak seperti orang yang tidak fokus. Sudah pasti sopir ini melihat sesuatu. Pak Le yakin itu dan bertekad menanyainya saat nanti ambulan tiba di tempat tujuan 1 jam perjalanan. Akhirnya tibalah mereka di salah satu rumah sakit besar di Madiun. Cepat-cepat Pak sopir itu membuka pintu belakang ambulan. Masih Pak Le memperhatikan mimik wajah sopir itu seperti ngos-ngosan, celingak-celinguk memeriksa keadaan sekitar ambulan. Petugas kesehatan IGD saat itu buru-buru membawa masuk ke dalam ditemani Bude. "Le, nggak masuk?" tanya Bude ke Pak Le yang saat itu memilih tinggal sebentar di luar. "Enggak, Mbak duluan saja. Saya tinggal di sini sebentar. Nanti saya susul ngurus administrasinya langsung. Ini Mbak bawa saja rekam medis Sari. Nanti kalau ditanya dokter IGD, Mbak berikan aja ini." Pak Le menyerahkan stop map berisi rekam medis Bule kepada Bude. "Ya sudah, jangan lama-lama ya," pesan Bude dan kemudian berlalu. Kini tinggallah Pak Le dengan sopir ambulan yang saat itu memilih menenangkan dirinya dahulu dengan sebatang rokok sebelum kembali ke tempat kerjanya. "Pak, tadi kenapa?" tanya Pak Le. "Saya minta maaf Mas, saya nggak niatan buat tidak respect dengan istri Mas," jawab sopir itu. Beliau tahu sepertinya itu istri Pak Le. "Iya Pak, santai aja, nggak apa-apa. Tapi Pak, saya nggak pernah bilang loh kalau itu istri saya.
Bapak tahu dari mana? Tanya Pak Lek mencecar. Sopir itu menghentikan kegiatannya merokok dan kembali menelan ludah seperti orang ketakutan. Saya tahu tadi di perjalanan Mas, saya lihat ada orang lain duduk di samping kursi Mas. Dia sama persis dengan Mbak yang tidur itu. Saya kira itu arwah istri Mas, jawab sopir. Pak, istri saya masih hidup, jawab Pak Lek sekiranya tidak terima. Pak sopir itu mengatakan arwah. Iya Mas, saya tahu, tapi saya nggak tahu harus nyebutnya apa. Tapi sosok itu sama persis sama istri Mas. Dia nangis Mas, ngerangkul Mas. Terus saya dengar, aku titip anak-anak kita ya Pak, Didik, Sari, dan Rani, biar bisa jagain kamu gantian aku. Maaf aku gak bisa menuhin janjimu buat nemenin kamu. Aku udah gak kuat. Aku harus akhiri ini sendiri daripada aku membahayakan keluargaku. Pak, yang sehat ya, jangan segan-segan untuk cari penggantiku. Anak-anak kita masih butuh sosok ibu. Begitupun kamu. Aku pamit ya Pak. Gitu Mas katanya. Saya sudah berusaha buat nahan gak nangis, makanya saya jadi gak fokus. Tadi turun cepet-cepet memeriksa apa istri Mas masih hidup. Ternyata masih. Terus saya bingung kenapa pamit padahal masih ada. Tapi maaf, saya jujur saja. Saya lihat sosok yang menyerupai istri Mas itu. Di lehernya ada seperti rantai Mas. Rantai itu menyala berwarna biru, jawab Pak sopir. Pak Lek hanya menangis, tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi dengan segala kejadian di luar nalar yang sudah ia alami bersama bule bertahun-tahun, rasa percayanya lebih besar terhadap pernyataan sopir, meskipun batinnya hancur dan menolak pernyataan sopir itu. Buru Pak Lek mengusap air mata yang terus mengenang itu. Ya sudah Pak, makasih ya sudah jujur dengan saya. Hati-hati di jalan Pak, jawab Pak Lek menjabat tangan sopir itu, kemudian berlalu ke dalam untuk mengurusi bule. Singkat cerita, segala administrasi terpenuhi, namun bule masih harus menunggu di IGD untuk ke kamarnya. Sebagai informasi, bule adalah peserta BPJS kelas 3, di mana ia nantinya tidak mendapatkan kamarnya sendiri, namun kamar dengan bilik ditutup kelambu sebagai pembatas. Dan kamar itu berbentuk lorong yang berhadap-hadapan antar bilik. Setelah menunggu kurang lebih 30 menit, kamar bule sudah siap dan akan segera dipindahkan. Sebelumnya bule harus menjalani pemeriksaan radiologi terlebih dahulu dan pengambilan sampel darah. Singkat cerita, bule sudah sampai di kamar perawatan. Dipasanglah infus pengganti oleh suster. Aku tidak menyebutkan apa saja alat medis itu karena keterbatasan pengetahuan. Setelah semuanya rapi dan siap, Pak Lek pamit pada Bude untuk telepon bapak mama di luar. Saat itu Bude mengiyakan karena posisi di sebelah kamar bule ada pasien lain bersama keluarganya. Jadi Bude tidak sendirian. Pak Lek pun bergegas keluar untuk menghubungi bapak. Halo Mas, Assalamualaikum. Ini kami udah sampai di rumah sakit, kata Pak Lek. Waalaikumsalam. Gimana Yan? Di mana posisimu? Kata bapak yang sembari menyiapkan segala peralatan yang diperlukan. Di samping bapak ada mama yang menggandeng tanganku dengan cemas. Karena itu sudah malam. Tidak tega kedua orang tuaku harus meninggalkanku sendiri di jam 10 malam. Akhirnya aku diajak dan kembali akan bertemu bule. Entah, aku tidak merasakan takut sama sekali. Aku hanya berharap bisa bertemu bule dan Titi. Meskipun saat itu Titi tidak ikut, tapi aku belum mengetahuinya. Ini Mas, di ruangan X, kamar X,
dan nomor X, jawab Pak Lek. Ya udah, bentar lagi aku ke sana, jawab bapak tergesa. Ini sudah mulai beralih ke sudut pandangku lagi ya, karena mulai dari sini aku akan terlibat secara langsung. Lagi bapak mengendarai motor dengan cepat. Aku bertanya dalam perjalanan itu pada mama. Mama, boleh nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Nduk. Kamu tenang saja. Nanti di sana jangan nakal ya. Kamu diem aja di samping mama. Jangan deket-deket bule dulu. Jelas mama mewanti-wantiku. Iya, jawabku. 15 menit berlalu. Tibalah kami di parkiran rumah sakit. Bergegas kami menemui Pak Lek yang saat itu berjanji untuk menjemput kami di depan gedung rumah sakit. Mas, Mbak, sapa Pak Lek sembari mengelus rambutku. Ayo Yan, cepetan, ajak mama. Karena jarak ruangan bule cukup jauh dari gedung utama rumah sakit itu, Pak Lek sempat bercakap dengan bapak mama tentang kejadian yang dialami olehnya di ambulan tadi. Aku mendengarnya dan kembali aku merasakan ada sesuatu yang salah. Posisi saat itu aku digandeng oleh mama. Di depan kami ada Pak Lek dan bapak. Kami melewati lorong rumah sakit yang di sebelahnya ada halaman seperti taman yang cukup luas. Jam 10 malam, tentu sudah gelap. Aku merasakan ada sesuatu yang salah di taman itu. Kemudian aku melihat ke taman. Ada orang berjubah berwarna hitam memakai tongkat di depannya, sembari keris bercahaya biru terbang di samping orang itu. Sama persis dengan yang kulihat di rumah saat di rumah nenek. Aku memejamkan mata sembari terus berjalan dan membaca ayat suci yang ku bisa saat itu. Tidak menangis karena bagiku tidak seram. Ada yang lebih seram. Sampailah kami di ruangan bule. Mama menangis di sana. Bude pun juga. Aku hanya melihat bule yang masih terbaring. Namun saat itu posisi di atas kepala bule ada jendela yang cukup lebar. Aku melihat ke arah jendela itu. Kembali aku dapati sosok jubah hitam itu berdiri mengamati kami. Masih tidak kutangkap wajahnya seperti apa. Ia berdiri paling sekitar 6 meter di luar kamar bule. Aku langsung membalikkan badanku, memeluk kaki bapak dan memejamkan mata. Ada 10 menit aku terdiam seperti itu karena aku merasa semuanya orang sudah keluar dari kamar bule dan menyiksakan bule sendirian di dalamnya. Aku kembali membalikkan badan menghadap ke kamar bule. Saat itu aku berinisiatif untuk melihat bule dari balik selambu. Hanya melihat saja, tidak mendekat. Kusibakkan selambu itu. Kemudian aku melihat bule yang tidak sadarkan diri beberapa menit yang lalu. Kini kembali meringis, melotot sambil berkomat-kamit melihat ke arahku. Hal itu membuatku kaget. Ditambah ada hal lain yang semakin membuatku takut. Saat itu di sisi kanan dan kiri bule, aku melihat ada 2 pocong membungkuk, mendekatkan wajah mereka ke wajah bule. Kalian bisa membayangkan, kali ini aku sudah tidak bisa diam. Aku menangis tapi masih berusaha menahan agar tangisku tidak terlalu terdengar. Bapak, aku mau pulang. Galuh, mau pulang, kataku masih memeluk kaki bapak. Duk, kenapa? Kata Bude menjadi orang pertama yang menyadari aku menangis saat itu. Semua orang setelahnya menduduk dan menanyakan hal yang sama kepadaku. Aku kecil sudah mengerti salah satu etika bahwa jangan sekali-kali membicarakan hal gaib yang kita lihat di tempat yang sama saat kita melihatnya. Karena menurut bapak, hal itu bisa mengundang yang lainnya untuk datang. Karena sejatinya mereka itu makhluk yang suka eksis, ingin sekali menampakkan dirinya
dan membuktikan keeksisannya, apalagi dengan orang yang sensitif pada mereka. Bapak langsung mengerti agaknya dan menggendongku lalu berkata ke semua orang yang ada di sana, "Enggak apa-apa Mbak, Galuh memang kadang sensitif anaknya, apalagi ini kan rumah sakit," kata bapak. Semuanya kaget, termasuk salah satu penunggu pasien di kamar samping bule. Melihatku, oh iya, pasien itu adalah pasien kecelakaan dengan kasus kekurangan darah, sehingga harus menerima donor darah yang dipasang seperti infus itu. Ketika melihat keadaanku yang semakin kacau, bapak dan mama pamit pulang untuk besoknya kembali menjenguk bule lagi. Singkat cerita, kami tiba di rumah. Bapak kemudian bertanya kepadaku, "Aku lihat apa?" Terus aku menceritakan semuanya pada bapak. Mama tercengang, sepertinya kaget. Aku melihat sosok berjubah dan 2 orang pocong tadi. Aku yakin mama tahu mereka siapa, karena ekspresi mama yang saat itu seperti orang yang ketakutan, tapi tidak bisa memberitahuku apa yang terjadi. "Ya Allah, Nduk, mama gak nyangka imbasnya ke kamu jadi kayak gini," kata mama. Imbas katanya. Pasti ada cerita di balik ini semua. Yang menceritakan adalah hubunganku dengan jin itu. Semua akan terjawab di akhir kisah ini. "Udah mak, bukan imbasnya. Kan kamu dengar sendiri kata Arif, Galuh itu gak apa-apa. Emang udah dari sananya. Dia kayak gini bukan karena kamu." "Tenang bapak, tapi lihat pak, Galuh jadi sering bentrokan sama Simbah, sama jin-jin Simbah juga," dengan nada menangis. "Simbah, buyutku jadi yang mana dia? Yang masuk ke bule, sosok pocong, atau justru orang berjubah itu?" "Mak, jujur aja, aku pun tadi juga lihat sama kayak yang dilihat Galuh. Jadi ini gak ada hubungannya sama Galuh, karena aku sendiri lihat, bukan dia saja. Aku lihat memang ada orang berjubah hitam di luar jendela. Aku juga lihat ada 2 pocong yang menghampiri Sari. Tapi posisi saat itu pocong itu enggak nunduk ke Sari. Aku lihat pocong itu sujud ke orang jubah hitam itu." "Jelas bapak, sepertinya masih ada yang kelupaan dari kalimat bapak. Bapak tahu ada keris biru enggak?" tanya aku. "Keris?" bapak menjawab. "Kamu tahu nak ada keris di mana?" tanya mama seraya memegang pundakku. "Ada mak, di samping orang itu," jelasku. Kenapa ya mereka sangat kaget? Kenapa bapak bisa lihat yang aku lihat kecuali keris itu? Cepat-cepat bapak menelpon nenek dengan menghubungi Mbak Yu Palik yang saat itu ada di Ngawi. "Assalamualaikum, Nan, tolong kasih HP-nya ke Mbok sebentar," kata mama. "Waalaikumsalam, Duk. Gimana Sari, Duk?" suara nenek di seberang sana. "Masih sama, Mbok. Mbok, ini aku ada kabar. Mbok masih ingat keris yang dulu pernah Mbok lihat pas kakek meninggal? Yang waktu jasad kakek ditemuin tidak ada, tapi ada kerisnya. Keris yang pernah Mbok simpan tapi hilang. Mbok ingat?" tanya mama mencecar. Iya Nduk, Mbok ingat. Keris yang hilang dulu, katanya itu punya kakekmu." "Kenapa Nduk?" jawab nenek. "Galuh tahu Mbok, kerisnya ada di mana?" jawab mama seperti orang ketakutan. "Di mana Nduk?" "Galuh sama bapaknya lihat ada orang berjubah hitam yang ngikutin Sari sampai ke sini. Tapi bapaknya gak lihat ada keris. Galuh yang lihat kerisnya ada di samping orang itu," jawab mama. "Ini gimana Mbok?" tambah mama semakin keras tangisannya. "Itu kakekmu Nduk. Udah saatnya kakekmu jemput adikmu. Kita pasrahin aja Nduk, semua ke Allah.
"Mbok, udah ikhlas, Duk." Suara nenek juga terdengar sesenggukan. "Apa sih maksudnya? Apa arti omongan orang dewasa itu?" "Mak, kenapa? Bule Sari kenapa?" tanyaku dengan suara lemas. Tanpa jawaban mama, bapak pun kini diam. Singkat cerita, sudah berhari-hari bule berada di rumah sakit. Bapak, mama juga berhari-hari bergantian menjenguk. Semuanya normal. Bule Sari juga sudah sadarkan diri. Meskipun kini rambutnya mulai rontok dan berujung botak. Masih kurus, masih juga tidak mau bicara. Itu kabar dari kedua orang tuaku. Karena sejak hari pertama aku belum lagi ke rumah sakit menjenguk bule. Cuma kata bapak, ruangan bule Sari sangat panas. Padahal di bilik sebelah tempat orang kurang darah itu dingin. Sebagai orang awam seperti Pak Lek dan Bude mungkin mengiranya itu pengaruh cuaca, atau mungkin kebetulan bilik kamar bule langsung terkena terik matahari dari luar. Padahal penyebabnya panasnya suasana itu karena menurut bapak yang menjenguk bule itu tidak hanya manusia saja. Setiap bapak bergantian menjaga bule, selalu ada mereka yang menghampiri. Mulai dari dua pocong itu, kera berwarna merah, atau bahkan anak kecil seperti tuyul, namun berkulit keriput, berwajah tua yang selalu datang membawa rombongannya. Lebih dari satu. Seminggu sudah bule dirawat. Bule menjalani kemoterapi untuk pertama kali. Saat itu kanker sudah di stadium 4, sudah menyebar sampai ke organ lain seperti hati dan lambung, sehingga tidak memungkinkan operasi dilakukan karena justru bule bisa saja tidak bertahan di meja operasi. Oleh karenanya dokter hanya bisa memberikan obat-obatan dan kemoterapi untuk memperpanjang usia bule, bukan menyembuhkan, karena memang sudah sangat sulit saat itu untuk sel kanker dihilangkan setelah menyebar kemana-mana. Posisi bule sudah tidak bisa duduk apalagi berdiri. Setelah setiap minggu bule menjalani kemoterapi, kini Titi dan Rani untuk pertama kalinya datang ke Madiun. Rencananya mau melihat bule bersama Mbah dan Mbak Yu. Pak Lek menyewa mobil, tapi karena Rani masih bayi berusia kurang lebih 1 bulan, Rani tidak dibawa ke rumah sakit. Menurut mitos, bayi rentan terkena sawan jika diajak ke tempat-tempat umum, apalagi rumah sakit. Akhirnya mereka berhenti di rumahku, menitipkan Rani dan sengaja membeli perlengkapan bayi ke mama. Aku sangat senang saat itu bertemu Titi. Setelah 2 tahun kami tidak berjumpa. "Titi!" teriakku menghampirinya turun dari mobil. "Galuh, ibu kenapa?" Dia masih menangis. "Bule kuat kok, insya Allah bisa sembuh. Kamu yang sabar ya," jawabku. Tak terasa semua orang menangis saat itu. Melihat bayi berumur 1 bulan yang harus menerima fakta bahwa ibunya berjuang melawan ajal. Juga anak berumur 10 tahun yang selalu bertanya, di mana ibunya? Kenapa ibunya? "Bude, Titi gak mau. Ibu ninggalin Titi. Titi sayang ibu." "Ibu bisa sembuhkan Bude?" tanya Titi pada mama. "Bisa nak, bisa. Titi berdoa terus ya nak sama Allah, biar ibu diberi kesembuhan oleh Allah ya nak," jawab mama masih menangis memeluk Titi. Singkat cerita, kedatangan keluarga Ngawi itu menandakan bule sudah 3 minggu berada di rumah sakit. Karena memang sudah lama bagiku tidak menjenguk bule, aku pun ikut bersama bapak, nenek, Titi dan Mbak Yu, Pak Lek. Saat itu sore jam 5 kami berangkat dari rumah. Tibalah kami di rumah sakit. Aku bergandengan dengan Titi menuju bangsal bule.
Lagi aku melihat orang berjubah itu dengan keris. Kali ini ia berada di ujung bangsal kamar bule. Sesampainya di bangsal, Titi memeluk bule menangis tak tentu. Bule pun sama, tidak bisa menggerakkan badannya. Namun air mata keluar dari sudut matanya. Aku hanya melihatnya dari kejauhan. Di samping bapak, kembali aku melirik orang berjubah itu. Ini sudah tidak ada. Namun kini aku ganti melihat di tubuh bule penuh dengan belatung. Darah segar yang menetes dari seluruh badan bule. Juga sosok berambut panjang dengan kaki kurus sangat panjang. Badan pendek, wajah kecil tapi memiliki tanduk. Ia melangkahi dan menduduki bule, memakan perut bule. Benar, memakannya layaknya burung pemakan bangkai. Ada lagi makhluk dengan mulut seperti bebek, bergigi tajam, tidak memiliki mata, berbadan manusia, menyesap darah bule. Tentu saja semua itu gaib. Tidak semua orang bisa melihatnya. Dan pada kenyataannya, apa yang aku lihat tidak ada. Namun bapak sepertinya bisa paham. Bapak menutup mataku. Aku menangis, bapak pun juga. Kami tahu bule hanya menghitung hari lagi. Tubuhku bergetar, tapi aku dan bapak memilih diam menunduk. Singkat cerita, karena Titi juga masih sekolah, keluarga Ngawi tidak lama menjenguk bule. Mereka pulang ke Ngawi setelahnya. Tinggallah Pak Lek di rumah sakit. Saat itu bapak dan mama ada keperluan usaha yang tidak bisa ditinggal, sehingga sudah 5 hari tidak menjenguk bule. Malam itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Bapak menerima telepon dari Pak Lek. Aku pun yang mendengarnya ikut bangun, karena posisi saat itu kami bertiga tidur bersama di depan TV. Assalamualaikum mas. Mas, Sari mas, jawab bule menangis. Waalaikumsalam. Kenapa Yam? Jawab bapak terperanjat. Sari hilang mas, jawab Pak Lek masih menangis. Loh, di mana? Kok bisa? Iya mas, tadi tinggal Sari sebentar ke toilet. Pas aku balik udah gak ada. Tinggal infusnya aja sama bercak darah bekas copotan infus. Ini aku minta tolong suster jaga buat bantu cari, karena posisi tadi ruang jaga suster nggak ada orang. Jadi nggak ada yang tahu Sari kemana. Ini di bangsal Sari, kamar juga keisi 4 orang, banyak yang kosong. Ini aku masih jalan mas ke ruang CCTV sama susternya, jawab Pak Lek. Iya Yan, kamu sabar, tenang. Aku kesana sekarang, jawab bapak meninggalkanku dengan mama di rumah. Kami pun menunggu bapak pulang di rumah dengan perasaan cemas. Azan subuh berkumandang, terdengar juga motor bapak di depan rumah. Kami langsung menghampiri bapak. Kami melihat bapak dengan wajah pusat seperti orang kebingungan. Pak, gimana pak? Tanya mama. Sari udah gak masuk akal mak. Padahal kata Yanto, sebelum dia tinggal ke toilet, Sari masih dalam keadaan gak bisa apa-apa. Tiba-tiba hilang, dicariin oleh penjaga rumah sakit sama suster ke ruangan CCTV dan area sekitar bangsal. Kita akhirnya memutuskan buat lihat CCTV Sari mak. Sari jalan ke kamar bayi. Di sana ada susternya, tapi susternya ketiduran sehingga tidak tahu Sari masuk. Pas kami lihat di CCTV, kami menemukan orang buta. Itu Sari. Sari menggendong satu bayi. Dia jilati bayi itu mak. Sekujur tubuh bayi itu sambil tersenyum, mata melotot dan berkumat kamit. Aku langsung ke sana sama Yanto. Pas kita ke sana, posisi bayi sudah dikembalikan, tapi Sarinya masih berdiri memandangi bayi itu terus. Anehnya mak, sekarang justru Sari kelihatan sehat. Dia bisa duduk, bahkan bisa jalan lagi. Jelas bapak.
Hal itu membuat Mamak kaget tentunya. Sejak saat itu, aku tidak boleh lagi ikut ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Pak Lek selalu menginfokan kejadian aneh dengan bule di rumah sakit kepada Mamak bapak. Pernah sehari setelah kejadian itu, bule setiap malam selalu menghampiri pasien-pasien di bangsal itu. Menurut pengakuan dari pasien atau keluarganya ke Pak Lek, bule menghampiri mereka hanya memandangi, melotot, menyeringai dan berkomat kamit, sama seperti yang kudengar mantra Jawa kuno, dan hanya kata celeng, celeng, celeng yang bisa mereka tangkap dengan indera mereka. Setiap malam sampai 3 hari berturut-turut seperti itu. Untuk jamnya tidak pasti, karena bule selalu seperti mengelabui Pak Lek. Bule melakukannya pada Pak Lek tertidur atau saat ke toilet. Masuklah di penghujung minggu keempat, kejadian aneh kembali berulang. Menurut Pak Lek, sudah sangat malam. Pak Lek lelah melanjutkan tidur. Tapi tiba-tiba Pak Lek terkejut dengan suara suster yang mencari kantong darah untuk pasien yang berada di rak yang ia bawa kini lenyap, tidak tahu kemana. Dan Pak Lek kaget. Saat itu bule tidak ada di kasurnya. Buru-buru Pak Lek mencari bule. Saat itu Pak Lek tidak memerlukan bantuan, karena ternyata bule meninggalkan jejak di minggu terakhir bule itu. Bule selalu meneteskan air liur. Saat itu Pak Lek melihat di lantai ada semacam lendir yang mengarah ke toilet. Saat itulah feeling Pak Lek berkata itu bule. Pak Lek menuju ke toilet. Benar saja, di sana bule duduk menaiki kloset duduk, meminum kantong darah itu dengan beringas. Untuk menghilangkan jejak, Pak Lek masuk ke toilet, menenangkan bule, membacakan ayat suci. Bule kembali tenang, tapi masih seperti orang kosong. Buru-buru Pak Lek membersihkan badan bule dan kembali ke ruangan. Namun tingkah bule tetap terekam CCTV. Suster itu melacaknya, dan usaha Pak Lek menghilangkan bukti kini sia-sia. Semenjak saat itu, satu ruangan takut dengan bule. Bahkan ada yang meminta untuk pindah ruangan. Ada pula yang tega hatinya untuk memulangkan bule saja. Suster di sana saat mengecek tensi bule, mengganti infus bule, selalu memasang wajah takut. Padahal setelah kejadian itu, kondisi bule semakin hari semakin turun. Hingga pada suatu malam di hari ke-34 bule di rumah sakit, bule bisa bicara. Bule menggenggam tangan Pak Lek dan mengatakan pesan. "Pak," kata bule, mendengar istri tercintanya berbicara setelah sekian lama. Pak Lek pun senang sampai tidak terasa meneteskan air matanya. "Iya Bu, ada apa Bu? Bilang aja, kamu mau apa?" sahut Pak Lek. "Pak, aku mau pulang saja. Aku bakal sehat kalau ketemu Titi sama Rani." Bule terbata-bata karena permintaan bule. Dan kondisi rumah sakit saat itu selalu seperti menganaktirikan bule setelah kejadian kantong darah itu. Keesokan harinya Pak Lek pun memantapkan hatinya untuk mencabut rawat inap bule, kembali ke rumah mereka menggunakan ambulan rumah sakit, karena dikabari oleh Pak Lek bahwa bule meminta pulang. Siang itu perasaan bapak dan mama tidak enak, seakan-akan itu adalah hari terakhir bule. Akhirnya kami pun memutuskan untuk ke Ngawi. Sampainya di sana, kami melihat keluarga sudah berkumpul. Hanya keluarga dan seorang kakek tua yang aku tidak tahu itu siapa. Menurut mama, itu adalah orang pintar yang dulu membelikan kalung jimat pada Titi. Ada Titi dan Rani juga. Ada bule di tengah-tengahnya. Pas kami masuk, kami mendapati kakek itu berada di atas bule. Saat kami tiba, semua sudah menangis. Saat itu bule berpesan pada Pak Lek yang terus-terus menangis. "Pak, nitip anak-anak ya, jaga mereka sebagaimana
kamu jaga aku selama ini. Pak, maaf ya. Maaf belum bisa menepati janjiku sama kamu buat terus ada. Maaf belum bisa jadi istri dan ibu yang baik. Pak, udah cukup usahamu buat aku. Simpan uangmu buat kebutuhan anak-anak, buat susu Rani, buat biaya sekolah Titi. Pak, aku pamit ya. Ikhlasin aku ya Pak. Jangan segan-segan cari penggantiku karena kamu masih muda. Anak-anak butuh penggantiku. Masih dengan terbata-bata dan air mata yang mengenangi wajah kedua pasang jiwa itu. Anehnya, bule seperti tidak lepas. Bule ingin melepas semuanya, tapi seperti ada sesuatu yang menahan. Kakek itu kemudian menyuruh bapak itu mengambil kambing yang sudah disiapkan sebelumnya, kambing jantan hitam. Setelahnya kakek itu memantrai kambing itu. Kambing itu berteriak tak tentu, begitupun bule. Sampai pada akhirnya kakek itu menebas kepala kambing itu. Aneh tapi nyata, kambing itu mengeluarkan darah berwarna hitam pekat dan kepala kambing itu menyentuh tanah. Bule mengembuskan napas terakhirnya. Pecahlah tangis keluarga. Antara sedih bule meninggalkan kami dan lega. Setidaknya cukup untuk bule selama lebih 25 tahun mengalami kejadian ini. Keluarga pun segera mengurus pemakaman bule. Menurut adat Jawi atau Ngawi, yang boleh memandikan jenazah bule hanya bude dan mamak, yaitu saudara perempuan dan ibu kandung, karena saat itu nenek syok dan pingsan. Begitupun Titi, akhirnya mamak yang memandikan bule. Menurut penuturan mamak, saat memandikan jenazah bule, tubuh bule menyusut seakan-akan mau menghilang. Dan itu terbukti saat mengafaninya pun kain kafan sudah diukur, tapi ternyata masih kebesaran. Jasad bule menyusut. Singkat cerita, kami mengurus semua keperluan bule dari pemakaman sampai selamatan 40 hari. Dan saat itu ganti nenek yang jatuh sakit. Itu hari ke-40 bule. Titi masih menangis dan sering sekali menangis. Pak Le yang masih berusaha tegar untuk menguatkan anak-anaknya. Meskipun aku tahu jauh di dalam hati, Pak Le lah sosok nomor satu yang paling kehilangan bule. Nenek juga sedikit demi sedikit pulih, meskipun kadang seperti orang bingung melihat fakta anak bungsunya pergi mendahului. Begitupun Mama dan Bude yang kehilangan adik kesayangannya, kini mulai tegar kembali. Malam hari pun tiba. Sudah biasa bagi seorang nenek yang selalu ribet di dapur. Ada saja yang ia kerjakan saat itu. Nenek sedang membuat bubur. Malam-malam tidak sepertinya. Saat itu kami menginap di rumah nenek, berkumpul satu keluarga. Mama pun mendengar jam 11 malam nenek masih ada di dapur. Mama menghampirinya, niat hati mau memberitahu untuk segera tidur, lanjutan pekerjaan besok. Semua orang sudah tidur, tapi aku masih bangun saat itu. Mengikuti Mama ke dapur, niat hati mau mengambil air karena haus. Namun beberapa kagetnya aku dan Mama ketika melihat nenek malam-malam membuka pintu belakang dapur, terjatuh duduk dengan menunjuk ke arah luar sambil menangis. Cepat-cepat Mama dan aku menghampiri nenek yang kami lihat. Kami bertiga melihat ada segerombolan orang berjubah warna hitam membawa keranda dari bambu yang tidak tertutup kain. Di dalamnya ada jasad yang terbungkus kain kafan. Setiap orang berjubah itu memiliki kera berwarna merah menyala yang duduk di pundak mereka. Dan di belakang barisan orang berjubah itu kami melihat segerombolan pocong mengikutinya dengan melompat. Pelan tapi pasti. Dan kejadian yang paling menakutkan ialah barisan paling depan adalah sosok jubah hitam. Sosok itu lebih pendek dibandingkan
dengan yang membawa keranda. Sosok itu memegang keris bercahaya biru. Sosok itu menatap kami dan menodongkan keris itu kepada kami seperti orang yang mengancam. Rombongan itu menuju pohon beringin tua dan kemudian menghilang. Seketika sosok itu menghilang, tubuh nenek kaku. Mama lemas dan aku pun lari memanggil bapak dan yang lain. Saat itu semua orang terbangun dan membawa tubuh nenek yang kaku itu ke dalam kamar. Mama masih syok dan lemas. Tubuh nenek tidak bisa digerakkan, hanya mulut dan matanya saja yang bisa bergerak. Saat aku menangis di samping nenek dengan bude, nenek berkata kepadaku, "Bulik sarimu, oh gak salah nduk. Bulikmu kejubuk sukmane karo jin iku, mergo ilmu saka mbah buyutmu sing urung sampurna tapi wis ditinggal sedo," sambil terus menangis. Yang artinya Bulik Sari gak salah. Bulik diambil jiwanya oleh jin itu karena ilmu dari mbah buyutku yang belum sempurna, tapi sudah ditinggal mati oleh pemiliknya, yang berarti ilmu ini kini mencari pemilik baru. Napas nenek semakin berat karena nenek juga punya riwayat darah tinggi. Jatuh dalam keadaan syok, apalagi dengan usia renta, memang sangat berpotensi sekali. Malam tepat hari ke-40 Bulik, nenek mengembuskan napas terakhirnya. Tahun 2010 kami harus kehilangan dua anggota keluarga kesayangan kami, Bulik dan nenek kami. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.